Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muslikan selaku dosen pengampu mata kuliah PKN dan tak lupa teman-temannya berbahagia. Langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Urgensi Integrasi Nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa, yang beranggotakan saya sendiri Siti Maftuhah sebagai moderator, Nabila Faizatul sebagai pemateri 1, Vina Nihayatul sebagai pemateri 2, Intan Nuraini sebagai pemateri 3, Maulinda sebagai pemateri 4, Nur Sofia sebagai pemateri 5, dan tak lupa teman-teman editor kami, Laras dan Zulfan. Langsung saja saya persilahkan pemateri 1 untuk menyampaikan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna-makna integrasi nasional dan macam-macam integrasi nasional. Yang pertama yaitu makna integrasi nasional. Kita dapat menguraikan istilah tersebut dari dua pengertian, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi dari kata tersebut. Pengertian etimologi dari integrasi juga berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Dan secara etimologi, integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Sekarang kita akan menelusuri pengertian integrasi nasional secara terminologi. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan yang umumnya dikemukakan oleh para ahli. Istilah integrasi nasional sendiri yaitu berasal dari bahasa Inggris, yaitu national integration. Integration yaitu berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Lalu nation sendiri, yaitu yang berarti bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang beda latar belakangnya. Mengenai istilah integrasi nasional tersebut, menyatakan bahwa integrasi nasional adalah kesadaran identitas diri masing-masing. Di antara warga negara ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, kita memiliki suku yang berbeda, kita memiliki macam-macam bahasa daerah yang berbeda. Ya, kita harus mengakui bahwa kenyataan bahwa kita semua adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat memahami bahwa sesungguhnya terminologi ini adalah istilah yang memiliki keragaman pengertian, yaitu sesuai dengan sudut pandang para ahli. Namun demikian, kita juga dapat menemukan titik kesamaannya, bahwa integrasi yaitu bisa berarti penyatuan, pembaruan, keterpaduan, ataupun juga sebagai kebulatan dari unsur-unsur aspek yang berbeda. Dalam hal ini, kita juga dapat membedakan konsep-konsep integrasi nasional yang ada di negara kita, yaitu dalam beberapa jenis yang pada intinya hendak mengemukakan aspek-aspek dan apa yang bisa disatukan dalam kerangka integrasi nasional tersebut. Lalu kali ini, saya akan menjelaskan atau menguraikan macam-macam jenis atau macam-macam integrasi nasional yang ada di negara kita. Tentang pengertian integrasi tadi, Maynard dalam ramalan Surbakti 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik pada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik yang ada di negara kita terbagi menjadi 5 integrasi nasional atau 5 integrasi politik. Yaitu yang pertama, integrasi bangsa. Lalu yang kedua, integrasi wilayah. Dan yang ketiga yaitu integrasi nilai. Lalu yang keempat, integrasi elit massa. Dan yang terakhir, yang nomor 5 yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Pada integrasi bangsa ini menunjukkan pada proses penyatuan sebagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah. Tidak hanya di wilayah Indonesia saja, akan tetapi kita juga dapat menyatukan berbagai macam konsep-konsep
integrasi bangsa yang dapat disatukan dalam negara kita, yaitu negara Indonesia. Lalu untuk integrasi wilayah sendiri, yaitu menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat yang ada di Indonesia kita, yaitu unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya atau terdiri dari masyarakat tertentu. Baik, selanjutnya tentang pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional adalah hal yang penting bagi suatu negara. Hal ini disebabkan karena tujuan negara hanya akan tercapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Di Indonesia sendiri setelah merdeka pada tahun 1945, membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Mengapa penting? Di sini terdapat dua alasan. Yang pertama, karena pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan juga semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri. Jadi setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Alasan yang kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga dilatar belakangi oleh bangsa yang bersangkutan. Negara bangsa atau nation state merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku. Yang selanjutnya mereka bersepakat untuk bersatu dalam suatu bangsa yang besar. Suku-suku itu telah menjelma atau berganti wujud menjadi kesatuan etnik, yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnik adalah suatu hal yang alami, ini bersifat primer. Adapun kesetiaan nasional ini bersifat sekunder. Bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau terganggu, mereka akan mudah dan akan segera kembali kepada kesatuan asalnya. Sehingga pada akibatnya mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai suatu bangsa. Jadi kesimpulannya, integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan, seperti bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Selanjutnya adalah integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat memang menginginkan suatu integrasi, namun dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi ini memiliki banyak ragam, misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, dan bahkan sampai perang. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum Indonesia merdeka. Ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan. Struktur kemaharajaan yang begitu luas, berstruktur konsentris. Model integrasi yang kedua adalah model integrasi kolonial atau integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru. Pemerintah kolonial membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambitenar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasaan kolonial.
Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan, baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, perdagangan, dan kelompok perempuan. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan beberapa tahapan, yakni masa perintis yang dimulai dari dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan yang ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua, masa penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegakkannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Keempat adalah masa pendobrak, yang dimana semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, pengembangan integrasi di Indonesia. Ada 5 pendekatan bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa, yakni yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun mereka berbeda suku, agama, dan ras sekalipun. Selanjutnya, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa. Pemimpin yang berkarismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misalnya Nelson Mandela dari Amerika Selatan. Selanjutnya, kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Yang selanjutnya adalah ideologi nasional. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang terakhir, yakni kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Sehingga banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit paparan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, saya akan membahas dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Dan sejak itu pula, integrasi tersebut terus saja berkembang mengikuti alur tantangan zaman yang ada pada masa itu. Dinamika itu bisa kita contohkan melalui peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi yang ada. Yang pertama yaitu integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil dengan cara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau yang biasa disebut dengan GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni
lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara di Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial di Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Pancasila merupakan nilai integratif yang ada di Indonesia. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi atau mata pelajaran di sekolah-sekolah lainnya. Yang keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya, seorang presiden mengunjungi rumah rakyat untuk mendengarkan keluhan-keluhan rakyatnya. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integratif, tingkah laku atau perilaku integratif. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil Sidang 1 PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan atau adat. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengarkan keluhan rakyat, mau turun ke bawah dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Di era globalisasi ini, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global, di mana keberadaan negara-negara sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada pada dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Ya, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan suatu negara, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian dari fisik, non-fisik,
sarana prasarana, dan lain sebagainya. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat negara, di mana digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, yang akhirnya harus digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Selanjutnya, yaitu rangkuman tentang integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dan suatu keseluruhan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Yang kedua, yaitu integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi suatu nation atau bangsa. Yang ketiga, jenis-jenis integrasi mencakup 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, dan 5. Integrasi tingkah laku. Yang keempat, dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal. Sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kelima, integrasi berbekalkan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan dan kesepakatan, atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Mungkin itu dari saya penjelasan dari dua subbab tersebut. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.